Ibrahimi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu, walakal minnatu, walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, semurja para alim, para masyayikh, Ki Haji di Zawawi Imran hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Ki Haji Dzulqarnain hafizahullahu ta'ala, dan setajah para kiai, muallimil Quran, guru pemurag, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, serta pengurus takmir Masjid Al-Istiqlal, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Desa Paceh, Siloh, Jember, diselenggarakan oleh remaja Masjid Al-Istiqlal seiring dengan segala niat kebaikan penyelenggara dan seluruh yang hadir. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah salawat, hidup kita semakin terbimbing untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah salawat, semoga rezeki kita senantiasa menjadi bekal ibadah, bekal untuk keselamatan fid dunya wal akhirah, menjadi rezeki halalan thayyiban yang menjadi keberkahan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, dalam kesempatan yang baik ini, ketika melihat wajah seorang kiai penyair, tiba-tiba saya ingin juga menyampaikan puisi. Beberapa waktu lalu Kiai Zawawi kami memiliki tugas untuk bersilaturahim ke Kalimantan Barat. Entah mengapa dalam perjalanan kami teringat kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Lalu ditulislah
Satu judul, Rindu Abah, Rindu Ummi. Izin kami bacakan. Abah, ku rindu suara Abah mengaji lembar-lembar kitab pada santri. Dahulu ketika 4 tahun usiaku, bulan Ramadan, di sela khataman Jalalain, setiap kantuk menghampiri, Ummi memintaku dekatimu. Abah, bangun, pintaku. Ketika 8 tahun usiaku setelah wafatmu, antara sadar dan tidur, kau menggugahku. Zaim, bangun, sholat subuh ucapmu. Kini di setiap pinta doaku, semoga terbangun segala cita harapmu pada seluruh hidupku. Ummi, ku rindu suara zikir Ummi, putar biji-biji tasbih pada jemari. Dahulu semasa hayatmu di kamar suci itu, tempat khusyuk bermunajat atau rebah lelah istirahat, engkau sering berbisik, nak, aku sedang mendoakanmu, sedang ku bermain di dekatmu. Kini usai purna usiamu, di setiap tempat berpijak, letak kaki menapak, aku bangun ribuan kamar suci untukmu. Untuk kedua orang tua, setiap orang tua kita, lahumul Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mendapatkan komentar dari sang kiai penyair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang tercinta Kiai Raden Haji Ahmad Azaim Ibrahimi yang sangat saya muliakan, para alim ulama, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Sebenarnya saya tidak harus hadir pada malam ini, karena istri saya 1 minggu di rumah sakit, baru keluar kemarin sore jam 4, dan saya jam 7 harus berangkat ke Jember. Sebenarnya saya tidak berangkat karena banyaknya tamu di rumah dan istri belum sembuh. Ya. Tapi karena yang saya tahu, yang hadir di sini Hadratus Syekh Kiai Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, saya sangat bertekad untuk hadir. Dan yang kedua, yang mengundang ini masih family dekat saya. Ya. Ya. Jadi ini yang membuat bahwa datang ke sini ini untuk jumpa kiai dan jumpa family, jumpa umat Islam. Karena saya tahu jenengan datang ke sini, bapak-bapak ibu datang ke sini ini tujuannya tidak lain mata uroba dek Gusti Allah, bahwa kita ini mendaftarkan diri untuk dapat syafaatnya Rasulullah. Saya juga datang ke sini dan kita mendengarkan barusan suara puisi. Puisi itu adalah kata-kata bahasa
tapi yang disusun dengan indah. Kalau tidak indah itu bukan puisi. Kenapa puisi itu menjadi indah didengar? Karena puisi itu ditulis keluar dari hati yang bersih dan indah. Jadi kalau hatinya bersih dan indah, baik dia penyair atau bukan penyair, hasilnya akan indah. Itulah kenapa para sufi yang dekat hatinya dengan Allah biasanya bisa menulis puisi, lagu-lagu yang menyenangkan dan menggetarkan. Kita tahu di Banyuwangi itu dulu sezaman dengan Hadratus Syekh Kiai As'ad, temannya Kiai As'ad di Konstituante, itu namanya Kiai Mansur, Kiai Ali Mansur, ya. Masih sepupu dengan Kiai Ahmad Siddiq, dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau itu tidak pernah terkenal sebagai penyair, tapi karena hatinya indah, beliau mengarang lagu untuk Rasulullah yang disebut Sholawat Badar. Dan itu bukan hanya dinyanyikan oleh orang Indonesia, tapi seluruh umat Islam di dunia menyanyikan beliau. Jadi ada puisi yang ditulis oleh yang bukan penyair dan lebih bagus dari puisi yang ditulis oleh penyair. Nah, itu Kiai Raden Haji Azaim ketika ke Kalimantan Barat, dan di sana itu santri-santri Sokaraja. Saya biasanya di depan beliau tidak pernah bilang Sukorjo, sebab di rumah saya tidak ada orang bilang Sokaraja itu Sukorjo. Mundu kada emai ka Sokaraja gitu. Sebab mendengar kata mendengar kata Sokaraja satu kali itu lebih indah dari mendengar kata Sukorjo 1000 kali. Karena apa? Karena saya orang Madura. Itu ucapan saya barusan bukan puisi ya, tapi karena menggetarkan tepuk tangan semua. Itu satu bukti jadi bahwa kita butuh hati yang bersih dan indah ya. Dan wajah yang terindah itu selain Rasulullah ya, selain dari Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin adalah abah dari Kiai Azaim dan bunda dari beliau ya. Jadi menurut beliau setelah Rasulullah kemudian sahabat Rasulullah yang 4, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, tidak ada yang terindah, tidak ada yang tercantik selain ibu beliau. Kira-kira begitu. Tidak ada. Jadi anak yang baik kadang-kadang mengatakan lelaki yang paling gagah, yang paling pahlawan adalah bapak kita. Dan perempuan yang paling kartini adalah ibu kita. Dan beliau ketika berada di Pontianak ada distansi jauh dengan beliau, dan ayahanda beliau sudah wafat. Tiba-tiba di tempat yang jauh muncul ilham, kata orang modern itu inspirasi untuk menulis puisi untuk ayahanda. Kenapa kita mendengarkan merasa senang? Karena kita ketularan keindahannya. Kata penyair Pakistan namanya Maulana Muhammad Iqbal, beliau mengatakan, dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambunya. Nah, kemudian dari mana sebuah puisi menggetarkan? Itu bukan dari susunan kata-kata, tapi dari getaran batin, dari rindu, daripada kerinduan, daripada sang penyairnya. Karena itu kalau saya jatuh cinta dulu kepada istri saya tidak mengatakan I love you atau aku cinta padamu ya. Saya mau berhenti.
Saya kalau dulu jatuh cinta kepada istri saya, ya, saya mengatakan engkau gadis surau dan aku santri perantau. Ya. Engkau kasur busa yang lembut lunak, tempat jiwaku tertidur nyenyak. Siapa yang menyalahkan? Itu untuk istriku kok. Engkau tanah yang paling baik buatku bajak, tempatku menanam benih-benih anak. Ya kan di Quran ada bahwa istri-istrimu itu adalah ladang-ladangmu kan gitu. Jadi itulah kenapa Al-Quran itu diciptakan oleh Allah dengan sangat indah dan Allah sangat sopan sekali kepada kita. Coba Allah itu kalau di Madura ada kata-kata misalnya ni serabetan bila pon mate teh kan, ni serabetan bila pon mate domae bungkos labun sepote kalamun tak sapora guste tak burung ancor tolang sepote teh. Al-Quran jauh lebih indah dari itu ya, Al-Quran. Sehingga Quran tak pantas disebut puisi. Al-Quran itu maha puisi. Coba ya, teh tadi. Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ada ik. Sekarang kalau diterjemahkan secara puitis bagaimana bunyinya? Begini. Wassama'i wat-thariq, demi langit dan kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu, karena itu tidak heran kalau kiai-kiai dan santri-santri bagus dalam menulis puisi. Kita mengenal Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, puisinya sangat bagus. Ada MH Ainun Najib, Cak Nun, puisinya sangat bagus. Dan doakan sekarang mulai sembuh. Semoga beliau disembuhkan oleh Allah. Nanti. Jadi itulah bahwa Allah berfirman kepada kita dengan bahasa yang sastrawi. Tadi cintanya Kiai Azaim kepada ayahanda dan ibunda dengan bahasa yang sastrawi, bahasa yang indah. Kalau pantunnya santri kan bisa dikatakan begini ya. Kalau pakai bahasa Madura, ngakan topak lek kengan labu. Ajak lo pangonceng tatangke nyium tananga apa ben ebu eka rasa ro oma suarga. Kalau kepada guru gimana? Kalau kepada kiai ada pantunnya. Jadi kalau ada pantun guru pahlawan tanpa tanda jasa, pantunnya santri berbeda dengan itu. Contohnya gimana? Ya. Saya ingat-ingat dulu, sudah lupa ini gara-gara sampean. Contohnya bagaimana? Buah kemumu. Diam dulu. Buah kemumu, buah tomat. Di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan.
Kalau di Madura kan ada bahasa Maduranya ini. Ada bahasa Maduranya ya. Ngenom cemo area Jumat. Bajang Jumat masjid penceruh. Kalamon ilmu termanfaat. Kotu hormat amol jeeki guru. Jadi ciri-ciri seorang santri yang cinta kiai itu akhlaknya yang indah ya, bicaranya yang indah. Perempuan yang solehah itu bicaranya indah ya, bicaranya indah. Sampai saya bikin puisinya muslimat dan fatayat yang bicaranya sangat santun ya. Bagaimana puisinya? Begini bunyinya. Putra-putri tanah Nusantara tampil tampan berolahraga, punya istri hatinya bermutiara, bibirnya menyimpan madunya sorga. Coba andi bini Athena birse mutiara ya, cacana tidak akan pernah menyakiti orang lain ya. Jadi kalau ada santriwati ya, makanya dalam budaya Madura itu disebutkan budaya Madura, budaya santri ya. Jukok bulus macem bernah melebenting sesekna poteh. Reng sebagus tata kramana mon epanting macelep ateh. Ya, itu seirama dengan puisinya Kiai Azaim tadi ya. Tapi berbeda, ada pantun Madura untuk apa? Untuk perempuan yang kurang bagus akhlaknya. Ya, ya. Bagaimana bunyinya ingin tahu? Ya. Rakarana lek bekal tembah, sakora kabeda tetel, pangarana bekal bulah, pas tepak kabebini getel. Sapa abinya, sapa abinya. Jadi kita sekarang mendapatkan ilmu ya. Satu puisi dari Kiai Azaim Ibrahimi, yaitu puisi Birrul Walidain. Itu bagaimana mencintai orang tua, bahwa laki-laki yang paling gagah, paling pahlawan di dunia itu adalah ayahanda kita. Perempuan yang paling kartini di dunia itu adalah ibunda kita ya. Nanti saya mau baca puisi tentang Kiai As'ad Syamsul Arifin yang membawa tongkat dari Sayyidina Khalil dibawa kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk sementara untuk sementara saya ingin kepada anak-anak muda yang santri ini yang mau berakhlak mulia, saya mau tanya sekarang ini dengan bahasa sastra. Adik-adik yang santri ya, remaja masjid. Yang mana sajalah. Tahu bedanya kamu dengan Garuda? Tahu? Apa? Enggak tahu. Kalau Garuda, dengarkan dulu. Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu dalam hatiku. Karena saya nanti baca puisi ya, akhirnya pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu saja, Nabi kita wajib hormat, ta'zim, cinta dek karing sepedua, tantona beda selebih utama. Reng sepona ruhani kita, reng sepona ruhani kita, si abimbing kita dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidus Sadat untuk orang tua ruhani kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan pada qasidah berikutnya, kita akan mendengarkan tentang puisi pahlawan kita.
sosok guru yang telah memperkenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pahlawan sebelum diberi gelar pahlawan. Di hati kita beliau adalah pahlawan sesungguhnya. Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Teguh Eki. Ya. Eki. Kiai. Saya akan membaca manaqibnya tongkat Syekhuna Khalil yang dibawa oleh Kiai As'ad Samsul Arifin. Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Syekhuna Khalil lewat Kiai As'ad Samsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah dan gerak serta kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh keberdayaan, suluh kebenaran, dan suluh kemerdekaan. Kemudian tongkat Syekhuna Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1976 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, cahaya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara Indonesia. Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Catatlah dengan tinta madu sari cempaka. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan kemerdekaan. Tongkat Syekhuna Khalil yang dibawa Kiai As'ad Samsul Arifin tegak kembali menjelma fatwa resolusi jihad yang mencanangkan dan dicanangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa angkat senjata mengusir penjajah adalah wajib hukumnya. Dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan angkat senjata melawan Belanda, si angkara murka. Mereka syahid di jalan Allah. Maka ketika Belanda menyerang Surabaya, kaum santri, tentara, para buruh, tukang beca, para petani, semua maju ke medan perang untuk mengusir penjajah si angkara murka. Surabaya menjadi lautan api, Surabaya banjir darah.
dengan fatwa resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, peluru musuh menjadi kecil, mitra liur menjadi kecil, tank-tank dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Itulah hari sakti 10 November, hari pahlawan. Surabaya menjadi kota pahlawan, Aceh menjadi Serambi Mekah, Bandung menjadi kota lautan api. Malam ini kita memperingati 100 tahun berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita sujudkan dahi ke bumi, hati kepada Allah. Kita kenang jasa Syekhuna Khalil, kita kenang jasa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita kenang jasa Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kita kenang jasa Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan semua pahlawan yang berjasa kepada bangsa dan tanah air. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Alhamdulillah Indonesia, Subhanallah Indonesia, Masya Allah Indonesia, Astagfirullah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.